Oke, baik. Baik, Bu Maria, Pak Darmadi, Pak Ben, kita akan bicara mengenai properti, sudah pasti hari ini ya. Kalau kita ngomongin soal tren properti, pengen tahu dulu dong, mungkin saya ingin ke Pak Darmadi dulu ya yang pertama. Secara garis besar, dari segi kepemilikan, lalu daya beli, lalu perbedaan antara sebelum pandemi dengan saat ini, mungkin bisa digambarkan secara general dulu, Pak Darmadi, untuk kita semua. Bapak Ibu juga pasti ingin tahu seperti apa update terkini. Ya, mungkin terima kasih Melani, sangat senang bisa hadir di sini dan khususnya di dalam kondisi seperti begini hanya orang-orang yang tanda kutip pintar dan bisa mampu melihat situasi terbaik yang mampu mengambil keputusan terbaik, tentu dengan produk yang terbaik. Mungkin paling gampang kita, karena saya juga awam, semua banyak awam mengenai properti seperti apa saat ini. Saya flashback ya. Flashback keadaan tahun 1998 itu udah 20 tahun lebih ya. Itu saat Krismon bukan ya? Iya, Krismon. Dan yang menarik nih, khususnya bagi audiens yang saat ini menonton, di tahun 98 saya tuh masih milenial ya. Sekarang juga masih milenial ya. Tahun 98. Jadi ketahuan umurnya ya Pak? Iya, tahun 98 saya milenial ya. Dan saya juga mengambil keputusan untuk menikah. Dan memang pada saat ketika seseorang ingin menikah ya banyak hal yang dipikirkan. Namun saya masih ingat orang tua saya mengingatkan saya bahwa jika ada uang sedikit ya, punya uang sedikit, lebih baik investasi properti. Teman-teman saat ini 2020 jauh lebih baik dibanding tahun 98 ya. Khususnya dalam arti pilihan ya, developer yang ada pada saat ini ya, kemampuan mereka membuat produk yang lebih bagus, demikian juga fasilitas dari bank yang sangat menarik saat ini yang bisa membantu menyicil. Saya masih ingat tahun 98 ketika saya pertama kali ingin membeli properti pertama saya ya, itu suku bunga pinjaman KPR itu sekitar 20%-an ya, 20 sampai 22%. Sangat tinggi sekali ya. Dan waktu itu saya juga lebih ragu ya, karena begitu kita masuk membeli sesuatu, komitmennya panjang. Namun saya senang sekali karena saya bisa share dengan Anda. Sebenarnya ketika saya membeli properti pertama saya yang untuk saya pakai, untuk saya tinggal ya, saya bisa melihat ke depan 15 tahun kemudian bagaimana proyeksi harga properti bergerak pada saat itu. Dan ini bisa kita pakai sebagai acuan, karena kalau kita bilang tahun 98 ada sebuah krisis di mana sendi-sendi ekonomi terganggu, tahun 2020 juga hal yang sama. Cuman memang 2020 ini lebih global ya. Waktu 98 mungkin lebih banyak di Asia, tapi hampir mirip. Cuman yang saya mau kasih lihat Anda bahwa properti yang saya beli di tahun 98 ketika 15 tahun kemudian, 10-15 tahun, itu properti naiknya luar biasa. Hampir 10 kali lipat daripada harga yang saya beli. Nah, poinnya apa? Poinnya adalah kalau saya menunda, kalau saya bilang, aduh nggak usah beli deh tahun 98, nanti beli aja di 2002, 2003 ya, saya akan ketinggalan kereta ya, dan akan menjadi lebih sulit bagi saya untuk mendapatkan properti yang bagus. Mungkin saya tetap bisa mengeluarkan biaya yang sama, tetapi mungkin ukuran yang saya dapat mungkin lebih kecil ya. Jadi orang tua saya yang dorong waktu itu Pak? Orang tua ya? Kenapa? Siapa yang dorong waktu itu untuk beli properti? Kan biasanya harus ada pendorongnya tuh ya. Kalau yang kita dorong beli properti. Yang dorong adalah istri saya begitu ya. Oh, calon istri saat itu ya? Ya, calon istri waktu itu karena waktu itu udah kepikir nih mau beli mobil ya. Tentu kita butuh mobil waktu itu ya, karena kendaraan umum di Jakarta waktu itu belum bagus. Tapi kita beli mobil fungsional aja ya, yang bisa dipakai ya, ngantar ke kantor dan segalanya. Tapi kita nggak seperti anak muda zaman sekarang nih, ya mungkin terpengaruh karena gadget ya, mungkin anak muda sekarang kadang-kadang mau beli sepeda gitu ya, mau beli mobil ya. Zaman saya dulu itu tidak terlalu banyak distraction sehingga bisa fokus beli properti. Nah, poin yang saya katakan adalah ini hati-hati nih. Ini poin yang paling penting adalah ketika 98 ya, orang semua khawatir seperti kayak saat ini ya, wait and see. Kenapa orang wait and see? Orang wait and see itu karena tidak ada kejelasan. Sampai saat ini orang juga belum punya kejelasan sampai kapan krisis pandemi ini akan berlangsung. Tentu sampai vaksinnya ditemukan. Nah, itu ya. Nah, saya sangat yakin begitu vaksinnya ditemukan ya, kurang lebih mungkin awal tahun depan begitu ya, harga properti akan naik. Ketika kepastian sudah terjadi, orang sudah yakin ya, harga akan stabil. Nah, kenapa orang bilang investasi saat ini menarik sekali, khususnya di semester kedua ini, karena keadaan ini belum stabil, sehingga orang selalu wait and see. Tapi Anda sudah lihat bahwa dunia semua bergerak untuk menemukan vaksin tersebut.
Jadi Betul, saya betul. selalu sarankan kepada teman-teman, properti adalah sesuatu kebutuhan yang penting ya. Dan Ya. memang adalah bedanya properti, ambil contoh ya dengan umpama kendaraan ya. Kalau Anda beli kendaraan, begitu Anda beli kendaraan, begitu Anda terima kendaraan Anda, itu harganya sudah turun. 1 detik berikutnya sudah turun tuh harganya ya. Benar, benar. Kalau Itu yang properti membedakan ya. harganya begitu Anda kasih tanda jadi saja, belum lunas loh, hanya kasih tanda jadi saja ya, properti itu sudah naik harganya ya. Dan kita Jangan-jangan hitungannya hitungan hari ya Pak Darmadi ya? Iya, tergantung Ya. karena unit yang tersedia ya, yang karena dari unit yang tersedia pun properti-properti itu kan ada yang hadapnya lebih bagus, mungkin size-nya Betul. lebih pas ya, itu akan diperebutkan oleh orang-orang dan orang-orang yang cerdas, yang pintar mereka akan membuat keputusan di awal, khususnya Ya. properti. Tidak ada salahnya dengan properti. Properti bukan sebuah investasi yang jor-joran ya, tetapi properti adalah sebuah investasi kalau yang di hold lama sedikit ya, harganya akan bergerak naik sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Ya, Betul. properti tidak pernah salah begitu ya Pak Darmadi ya. Tapi kalau dari industri propertinya sendiri Pak, sebagai seorang pemerhati properti, sebenarnya challenge-nya itu apa sih Pak? Tantangan terbesar yang saat ini dialami oleh industri properti? Industri properti saat ini yang dialami, khususnya developer, kalau saya melihat, karena saya juga ada di Kadin saat ini ya, beberapa developer ya cukup banyak jumlahnya yang memang tidak planning kejadian pandemi seperti begini, kaget dan Of shock. course, Ya, pasti, pasti. biasanya cash flow mereka tuh kadang-kadang nggak bagus ya, nggak kuat ya. Dan ini yang membuat kalau pembeli tidak hati-hati membeli membeli produk developer yang tepat ya, banyak hal mungkin bisa terjadi, ada penundaan bangun, kualitas diturunkan, dan itu hal sangat lumrah. Oleh sebab itu juga di dalam keputusan kita membeli properti, ya satu poin utama yang penting adalah kita harus melihat kredibilitas dari developer yang membangun. Karena kalau Anda bisa pilih developer yang bangun yang bagus ya Anda udah punya peace of mind, Anda bisa tenang ya karena dengan developer yang lebih solid, mereka punya kemampuan untuk membangun itu lebih kuat. Jadi itu poin yang penting, Ibu. Saya kok kalau Pak Darmadi ngomong nih jadi inget pesan ibu saya ya. Ibu saya tuh selalu bilang, Mel, kamu kalau mau cari rumah, kamu tuh harus tahu dulu developernya siapa. Developernya siapa. Sampai 3 kali. Mah, lokasi kali, mah. Developer dulu. Oke, bicara soal developer nih jadi menarik ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dari dulu saya mengenal Sumarekon memiliki satu kredibilitas yang luar biasa. Ya, track record-nya luar biasa baik. Jadi bukan hanya menjual atau membangun rumah saja, tapi setelah rumah itu ditinggali oleh kita jadi memiliki kualitas hidup yang lebih baik gitu. Itu kan yang jadi esensi ya dari kepemilikan rumah gitu, pemilikan properti.